Salam, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ketiga. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kehadiran Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Sangkar Burung. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 6, firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ketika kita membaca akan ayat inti ini, kita dapati bahwa dilema teologisnya dari ayat ini adalah bahwa penderitaan memiliki 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini bersumber dari yang pertama adalah si jahat, yang kedua dunia yang jahat, dan yang ketiga Allah. 3 hal ini menunjukkan kepada kita untuk hukuman sementara dari dosa. Yang kedua adalah untuk kedewasaan yang serupa dengan Kristus. Masalahnya yang muncul adalah saya tidak pernah tahu yang mana penyebabnya. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah saya harus memilih untuk percaya bahwa jika pencobaan itu datang, Allah akan menggunakannya untuk tujuan-tujuannya. Yang pasti, sahabat firman, bahwa kita tidak pernah dicobai dan digodai melampaui kekuatannya. Informasi rohani ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita lihat poin pertama dari pelajaran ini. Ke tanah perjanjian melalui jalan buntu. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Timbul pertanyaan, mengapa Allah membawa Israel ke tempat di mana dia tahu mereka akan ketakutan? Jawabnya yang saya dapati dalam keterangan firman ini, yang pertama, untuk menguji kesetiaan bangsa itu. Yang berikut, untuk menguji hati bangsa itu, karena secara alamiah hati itu menipu. Yeremia pasal 17 ayat 9. Yang kedua, dia tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan. Nah, menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang ketiga, di waktu yang lalu, Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim, dan pada saat ini dia memilih untuk memimpin kita ke sana dengan cara ini. Yang keempat, caranya adalah bahwa Tuhan rindu memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki. Poin yang kelima, dia juga dapat mengizinkan pencobaan dan kekecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita dan belajar meminta pertolongannya. Dari keterangan firman Tuhan ini, kunci untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah adalah yang pertama, bukan berarti tidak ada pencobaan atau rasa sakit ketika kita mengikuti Tuhan. Ya. Yang kedua, yang lebih tepatnya sahabat firman, bahwa suatu keterbukaan terhadap petunjuk Allah dan penyerahan yang terus-menerus dari pikiran dan hati kita kepada pimpinannya. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapat pada poin pertama. Poin yang kedua, air pahit. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel daripada Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalam mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara boleh baca ini juga, keterangan firman ini di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 dan Bilangan 20 ayat 2. Nah, dari ayat ini maka timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya yang berjalan di padang gurun
berulang kali mengalami kekurangan air? Jawabnya adalah agar mereka belajar bersandar penuh pada Tuhan. Yang kedua, di balik keluh kesah tentang kedagahan jasmani, sebenarnya mereka mengalami kedagahan yang jauh lebih mengerikan, yaitu kerohanian yang dahaga atau kekeringan rohani. Poin yang ketiga adalah hal ini membuat mereka untuk tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang seharusnya menyegarkan hidup mereka. Apa dampaknya bagi kita saat ini? Dampaknya adalah bahwa dunia saat ini mengalami kekeringan dan kedagahan rohani yang luar biasa. Buktinya, sahabat firman, bahwa adanya kebangkitan agama dan aliran-aliran kepercayaan yang baru. Maraknya tempat-tempat hiburan. Poin yang ketiga adalah pengejaran terhadap status, pengejaran terhadap kekayaan dan kemewahan. Dan yang celakanya kalau orang-orang Kristen terjebak ke dalam situasi ini. Oleh sebab itu, apa himbauan bagi kita, sahabat firman? Himbauannya adalah, mari segera segarkan rohani kita dengan mendekatkan diri kita kepada Yesus lewat persekutuan, lewat persekutuan yang intim dalam mempelajari firman kebenaran Tuhan dan doa yang sungguh-sungguh. Lalu yang berikut, akuilah kepada Tuhan dan jadikan ini sebagai kesempatan untuk merasakan Tuhan memuaskan dahaga kita. Sangat luar biasa firman informasi rohani pada poin yang kedua. Kita pindah pada poin yang ketiga. Pertentangan besar di padang gurun. Informasi ini terdapat dalam Lukas 4 ayat 1 dan ayat 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicomai iblis. Selama itu ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, sahabat firman, Lukas pasal 4 ini adalah awal dari kisah pencobaan Yesus oleh iblis. Dan ini membawa masalah yang sulit untuk menjadi perhatian kita. Apa perhatian kita? Perhatian kita bahwa sepintas kita membaca Lukas pasal 4 ini, tampak bahwa Roh Kudus sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Namun, di dalam Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak pernah mencobai kita. Sebaliknya, sahabat firman, keterangan dari firman ini bahwa Allah memang menuntun kita ke cawan lebur pencobaan. Nah, apakah yang mencolok dalam Lukas? Kalau kita membaca Lukas pasal 4, apa yang mencolok? Mari kita lihat ada 4 hal. Yang pertama, bahwa Roh Kudus dapat membawa kita ke saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas. Yang kedua, bila Allah membawa kita ke dalam ujian, ingat sahabat firman bahwa ia mempunyai suatu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Yang ketiga, bahwa Yesus tidak takabur dalam segala janji Allah. Dan buktinya bahwa Yesus tidak akan pergi tanpa disuruh ke padang gurun, Tidak pula ia putus asa ketika penggodaan datang kepadanya. Demikian juga hanya dengan kita, sahabat firman. Dan poin yang keempat, sahabat firman, kadang kala ketika kita berada dalam cawan lebur, kita malah terbakar daripada dimurnikan. Oleh karena itu sangat menghibur untuk mengetahui bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita dapat berharap lagi pada Yesus. Mengapa kita harus berhadap pada Yesus? Karena dia berdiri teguh. Dia adalah penanggung dosa kita. Dia membayar hukuman atas kegagalan untuk menanggung pencobaan. Mari kita lihat, sangat luar biasa informasi rohani pada poin yang ketiga. Poin yang keempat, warisan abadi. Jika sahabat firman kita membaca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9, timbul pertanyaan, apa yang dikatakan Petrus? Yang kita dapati dalam keterangan ini, yang pertama bahwa Petrus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang buangan dan tersebar.
Nah, bagaimana hal itu dapat menambah pencobaan mereka? Buktinya, pada saat itu orang Kristen sangat sedikit dan mendapat berbagai penganiayaan yang baru. Namun Petrus meyakinkan mereka bahwa jika mereka bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus, pasti mereka akan melewati berbagai-bagai pencobaan. Jaminannya adalah janji kematian Yesus sangat penting bagi mereka dan sangat penting bagi kita agar kita tidak kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, sahabat firman, di tengah pencobaan kita harus meminta Tuhan untuk membersihkan kita dari segala sesuatu, dari apapun yang menghalangi iman kita kepada Yesus. Sebelum mengakhiri firman pada hari ini, ada beberapa poin penting yang kita pikirkan bersama-sama. Poin yang pertama, sahabat firman yang berkati Tuhan, bahwa hampir semua orang yang mengikuti Yesus pernah mengalami krisis, di mana mereka tergoda untuk meragukan pimpinan Tuhan. Poin yang kedua, nasihat bagi kita adalah yang penting dalam situasi seperti itu kita harus berpegang teguh pada janji bahwa sebagaimana pimpinan Tuhan di masa lalu akan menjadi bahagian saudara dan saya. Poin yang ketiga, bahwa Tuhan tidak menyerah pada kita, sahabat firman. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah agar kita tidak kalah melawan godaan untuk menyerah padanya? Mengapa, sahabat firman? Poin yang keempat, poin yang terakhir. Karena kita tidak akan pernah tahu sampai kita berhadapan muka dengan Allah. Ketika kita akan melihat seperti yang kita lihat dan mengetahui berapa beban yang Yesus tanggung bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang mampukan kami untuk mempelajari firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengambil komitmen untuk setia pada Tuhan dari saat ini menghadapi berbagai kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih, berkat Tuhan yang kami terima pada hari ini. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.